Oke. Materi ini sebenarnya memangnya harus sebelum kita pertemuan review kemarin ya. Cuman karena ternyata materinya belum siap, jadi saya saya mundurkan ke pertemuan terakhir kita. Gerakan, bukan gerakan. Eh, Open movement itu nama bahasa Inggrisnya. Kalau kalian baca-baca di artikel-artikel open movement, intinya adalah gerakan keterbukaan, open. Apa saja yang di open, banyak banget. Kalau dibilang open movement ini sesuatu yang baru, mungkin sebagian orang bisa bilang ya, tapi ada lagi sebagian orang akan bilang tidak, karena salah satu gerakan open movement ini adalah open education. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya, bagaimana ternyata open education itu mulai jauh sebelum ada komputer di abad 17. Ya, kenapa kita bicara tentang open movement? Karena pada prinsipnya open movement ini tidak akan pernah bisa terwujud, tidak akan pernah bisa terlaksana kalau kita tidak bekerja sama. Nah, dalam hal ini kita akan coba pengen lihat open movement ini kita kaitkan dengan kerjasama jaringan informasi. Sebelum bicara tentang kerjasama tersebut, kita ke latar belakang dulu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan open movement, balik lagi, tadi saya bilang tentang pendidikan, maka pendidikan itu menjadi hak universal, ya, hak asasi manusia universal yang ditetapkan dalam deklarasi PBB di pasal 26. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari open movement yang lebih spesifiknya lagi adalah open education. Jadi pendidikan itu harusnya menjadi hak untuk setiap insan manusia. Setiap insan manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu kemudian di PBB juga sekarang di mana-mana kita selalu bicara tentang Sustainable Development Goal, yaitu bicara tentang Sustainable Development Goal yang nomor 4, di mana bicara di situ tentang quality education, bahwa pendidikan harusnya inklusif, artinya semua orang itu harus punya kesempatan yang sama, gitu ya. Dan pendidikan ini merupakan sama ratanya pendidikan, sama ratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, itu adalah salah satu prasyarat sebenarnya bagaimana sustainable development itu bisa tercapai. Target pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa adanya kualitas pendidikan yang baik, maka pembangunan berkelanjutan itu tampaknya mustahil, ya. Bisa dibaca lagi tentang Sustainable Development Goal, Quality Education yang nomor 4 ya. Dan kembali lagi tadi, educational inequalities, kenapa kemudian open movement ini juga sekarang mulai makin marak gitu ya, makin banyak, karena ternyata meskipun sudah ada dari tahun abad 17 tadi, lalu kemudian PBB, deklarasi PBB juga sudah menetapkan, lalu kemudian SDG nomor 4 juga sudah bicara tentang pemerataan pendidikan. Ternyata kesempatan itu masih belum terwujudkan. Mungkin di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan negara lain, tapi Indonesia yang mana? Indonesia di daerah-daerah terpencil itu ternyata kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga masih sangat sulit ya. Bagaimana mereka harus
naik kapal berapa jam, jalan kaki berapa kilo sebelum bisa mendapatkan pendidikan. Nah, ini semua adalah yang mendorong makin berkembangnya kegiatan atau gerakan open movement. Kenapa? Open movement itu sendiri sebenarnya luas banget cakupannya ya. Gerakan yang mempromosikan keterbukaan, openness, kerjasama, collaboration, dan transparansi, accountability, transparansi ya. Kita tidak bicara hanya satu hal saja berkaitan keterbukaan itu, tapi kita bicara termasuk keterbukaan teknologi, kerjasama teknologi, transparansi teknologi, kerjasama data, kerjasama pengetahuan, yang intinya semua itu tidak lain adalah tadi kependidikan. Lalu apakah open movement ini lebih sempit dari open education? Enggak. Kalau open education tadi memang latar belakang yang sebenarnya mendorong terciptanya banyakkan open movement ya. Tapi yang perlu kita sadari dulu, open movement itu konsep kuncinya adalah openness. Ide utamanya informasi dan pengetahuan itu harusnya bisa diakses oleh semua orang. Harus terbuka. Artinya informasi harus bisa bebas digunakan. Informasi harus bisa dibagikan. Informasi boleh dimodifikasi. Informasi tidak harus tertutup. Informasi mungkin ada informasi yang harus ditutup, silahkan. Tapi pada dasarnya informasi dan pengetahuan itu harus terbuka. Itu kata kunci dari open movement, openness ya. Konsep kunci, salah satu konsep kuncinya. Yang kedua tadi sudah disebutkan kerjasama, kolaborasi. Di mana open movement ini bukan hanya bicara tentang semuanya harus terbuka, tapi open movement ini juga bicara tentang bagaimana kita harus bekerja sama. Individu bisa maupun organisasi. Nah, salah satu yang paling jelas adalah open software, open source software, di mana open source software itu memungkinkan para pengembang dari manapun di seluruh dunia rame-rame ngapain? Rame-rame bikin aplikasi open source, ya. Juga inisiatif tentang open data dan berbagai macam proyek kolaborasi lain. Kemudian konsep yang ketiga, transparansi, di mana kita mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal ini pemerintahan ya, yang akan lebih banyak, bisnis juga, maupun sebenarnya institusi lain. Institusi lain itu termasuk akademik, penelitian, nanti karena ini hubungannya dengan open data research misalnya. Kalau terkait dengan transparansi, maka informasi harusnya kembali lagi tadi bebas untuk publik. Dan prosesnya, proses bagaimana pengambilan keputusan memanfaatkan informasi tersebut juga harusnya terbuka. Bukan hanya informasinya, tapi prosesnya juga harus terbuka. Ini berhubungan dengan penelitian. Bagaimana metodologi penelitian yang menghasilkan sebuah artikel gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan kebenaran metodologinya, kebenaran cara pengambilan keputusan, cara pengambilan kesimpulan. Sehingga di situ menghasilkan sesuatu hasil penelitian yang memang benar-benar accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Berikutnya, gerakan keterbukaan ini kalau kita lihat dari salah satu konsep kuncinya adalah kolaborasi. Nah, ini yang banyak banget nih. Kalau mau dibilang proyek boleh, mau dibilang kegiatan juga boleh, terserah. Tapi intinya adalah kalau open movement itu bisa banyak kegiatannya, bisa banyak proyeknya yang berhubungan dengan kolaborasi. Ada open source, tadi sudah saya jelaskan. Open data. Nah, ini intinya kalau open data itu adalah
bagaimana ada tipe-tipe data yang memang harusnya tersedia untuk publik tanpa ada pembatasan terhadap penggunaannya maupun akses. Bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Nah, membuka data ini pada prinsipnya akan mendukung konsep kunci dari open movement itu terkait dengan transparansi. Kemudian juga memungkinkan pengambilan keputusan tadi, kalau datanya memang ketahuan semua gitu ya, loh datanya bilang ABCD, tapi keputusannya mendasarkan atas informasi XYZ, kan aneh, kan gitu ya. Jadi kalau datanya terbuka, maka pengambilan keputusannya pun harusnya bisa dipahami oleh semua orang, bisa disetujui, bisa disepakati, bisa diterima, karena dasarnya adalah informasi yang sama tadi. Nah, lalu proyek yang lain, open education, nah ini yang tadi saya bilang, open education ini sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena open education ini pada prinsipnya adalah mendorong sumber-sumber belajar itu harusnya bisa diakses oleh siapapun. Sumber belajar seperti apa, baik itu textbook kah, materi-materi kursus, materi-materi tentang kuliah gitu ya, harusnya tersedia dan bisa diakses oleh setiap orang. Konsep ini menekankan pada open licensing, artinya pernah paham kan ya, lisensi kalau software itu GNU, GPL. Lalu kalau terkaitkan dengan produk yang non-software itu ada CC, lisensi CC, Common CC, CC BY, CC macam-macam. Ada versinya, kalau nggak salah udah versi yang keempat gitu ya. Yang intinya memungkinkan lisensi tadi kita memanfaatkan sumber-sumber terbuka tadi digunakan ulang, diremix, dicampur-campur menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya, dan didistribusikan ulang sehingga materi pendidikan itu bisa tersebar dengan lebih luas. Tadi mendukung kegiatan pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan yang sama rata, setiap orang berhak. Nah, itu open education. Lalu gerakan kolaborasi yang baru lagi berikutnya adalah open science. Nah, ini kalau di open science, maka ini kaitannya juga nanti dengan open data, terutama open research data ya. Karena di sini menekankan pada transparansi dan kolaborasi terkait dengan penelitian yang sifatnya saintifik, keilmuan. Ya. Bagaimana data itu, data penelitian harusnya bisa dibagi pakai, bisa diulang gitu ya. Metodologinya juga jelas, bahkan metodologinya bisa kita kritisi bersama-sama gitu. Dan hasil penelitian itu harusnya terbuka juga. Kalau keterbukaan ini sudah terwujudkan, maka penelitian itu bisa dievaluasi bareng-bareng, bisa scrutinize, artinya bisa dilihat bareng-bareng. Wah, ini penelitian ini datanya nggak valid ini, sampelnya nggak cocok, sampelnya nggak sesuai dengan populasi misalnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara, nanti kalian akan bicara tentang penelitian waktu ngambil skripsi, maka bagaimana kalian mengambil sampel itu juga harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Mengambil sampel dari penelitian kalian untuk seluruh Indonesia, sampelnya cuma satu, ya kan aneh. Untuk seluruh Indonesia 150 juta orang, kamu nyebarin kuesionernya cuma 50. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti hasil penelitian kamu kemudian menjustifikasi bahwa penelitian ini membuktikan rakyat Indonesia. Gimana mungkin rakyat Indonesia 150, kamu
kamu representasikan dengan sampel kamu yang cuma jumlahnya 50 orang. Nah, itu kan hal-hal seperti itu adalah bagian dari open science. Sehingga sebenarnya open science ini adalah bagian dari bagaimana pengetahuan baru itu bisa tercipta ya dengan baik yang melibatkan juga masyarakat umum. Karena bisa jadi pengetahuan-pengetahuan tradisional misalnya itu punya nilai tambah terhadap pengetahuan saintifik yang terkini. Proyek kolaborasi yang lain ini open government. Nanti open government ngobrolnya nyambungnya itu dengan open data ya. Open hardware, bagaimana sekarang software-software itu bisa kita kembangkan bersama-sama gitu ya. Ini mulai banyak nih. Kalau kalian senang ngutak-ngatik, ada Arduino, ya, kemudian ada Raspberry Pi. Nah, itu adalah bagian dari open hardware. Bagaimana hardware basic tersedia, lalu kita bisa menambahkan fungsi-fungsi terhadap hardware, terhadap perangkat keras tersebut, sehingga menghasilkan sesuatu produk yang baru. Open hardware. Open culture, ini lebih kepada bagaimana budaya itu, konten dari budaya ya, bisa diakses oleh semua masyarakat ya, tidak hanya terkait dengan komunitas pendukung budaya tersebut, tapi juga bisa menghasilkan kolaborasi, menghasilkan sebuah budaya yang mungkin kalau dikaitkan dengan perkembangan manusia, berarti kan ada peningkatan dari budayanya. Baik itu berkaitan dengan seni, art, literatur, sastra, musik, maupun media-media yang lain. Oke. Jadi sekali lagi konsep dalam proyek-proyek open movement ini adalah mengadopsi kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan melibatkan komunitas. Yang pada intinya adalah mentargetkan pemberdayaan individu, tadi open education misalnya, itu berarti individunya diberi kesempatan untuk bisa berkembang. Open science juga sama, seseorang dengan memanfaatkan sumber-sumber terbuka bisa menemukan pengetahuan yang baru, ya, mendorong inovasi, dan bahkan menjawab tantangan sosial dengan cara bekerja sama. Indonesia punya masalah, ternyata dari sudut pandang budaya Jawa seperti ini, daripada sudut pandang budaya Batak seperti ini, bisa nggak kita menghasilkan budaya pada level Indonesia yang bisa diterima oleh semua masyarakat? Itu open culture misalnya. Oke, kita coba masuk yang skopnya terkait dengan perpustakaan, yang paling dekat, yaitu open science. Jadi kalau dilihat di UNESCO, apa ya, ini flyer atau mungkin brosur atau mungkin apa, small paper gitu ya. Kalian bisa download, di situ ada linknya, dan itu adalah CC, lisensinya CC BY. Jadi open science itu banyak banget. Open science itu tidak hanya bicara tentang bagaimana informasi, bagaimana sebuah pengetahuan itu harus terbuka ya. Karena open science juga berarti kita bicara infrastruktur, kita bicara tentang bagaimana pelibatan aktor-aktor sosial dalam keterkaitan dengan pengetahuan tersebut. Kita juga bicara tentang pengetahuan yang sifatnya saintifik, bisa dibuktikan, research data, dan kawan-kawannya. Ini semua detailnya ada di sini. Lalu kemudian juga bicara tentang open dialogue, di mana pengetahuan, sistem pengetahuan itu bisa mendukung terciptanya diskusi-diskusi ataupun pembahasan-pembahasan pengetahuan secara terbuka. Bukan lagi hanya di kelompok-kelompok tertentu saja, tapi juga interdisipliner, bukan hanya di satu keilmuan saja, tapi juga bisa melibatkan ahli-ahli dari berbagai macam ilmu. Contohnya yang paling nyata yang kemarin kelihatan adalah bagaimana para ahli dalam bidang molekuler, dalam bidang kimia, dalam bidang kedokteran, ini bisa menghasilkan vaksin COVID dalam waktu yang sangat singkat.
Dan itu adalah sebuah contoh bagaimana open science itu harusnya bisa membantu kesejahteraan umat manusia. Bayangkan kalau ternyata vaksin itu hanya milik segelintir negara gitu kan. Ini jangan-jangan COVID sampai tahun ke-9, tahun ke-10 belum ada obatnya juga. Karena masing-masing negara akan menutup pengetahuan, menutup data-data, menutup teknik-teknik ya, menutup peralatan-peralatan yang efektif dalam pembuatan vaksin dan seterusnya. Dengan open science, dengan open movement, maka COVID ini kita bisa lihat bisa kita pecahkan bersama-sama. Oke, jadi ini open science, pelibatannya banyak hal, masih juga dari dokumennya UNESCO. Ya, kalau di open science, maka prinsipnya ada 6. Open metodologi. Jadi kalau open science, kita mau support open science, maka metodologi yang kita gunakan harusnya bisa dipertanggungjawabkan, dibuka, nggak ditutup-tutupin. Kalau mau bikin vaksin, ini adalah sampelnya, ini adalah regionnya, ini adalah kumannya. Jadi benar-benar bisa kelihatan semuanya. Open source, teknologinya, baik itu software maupun hardware, yang digunakan dalam membangun pengetahuan tadi, itu terbuka juga. Bisa diakses oleh siapapun. Data, ya, datanya bisa diakses. Lalu kemudian dengan sendirinya kalau open data harusnya open access. Dibuka datanya, publikasinya itu, penelitian itu dibuka sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang memanfaatkan informasi dari akses publikasinya gitu ya, menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian ada open peer review, bagaimana sebuah publikasi itu dikeroyok rame-rame sehingga memang bisa terbukti, oke, ini memang benar, ini memang baik, ini memang bisa dibuktikan, gitu ya, sehingga kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian semuanya itu open science juga bicara tentang educational resources, open educational resources, free and open materials, sekali lagi bahan-bahan yang memberikan kebebasan, ya, kebebasan untuk diakses, kebebasan untuk dimanfaatkan dalam hal pendidikan maupun teaching di universitas. Education ini luas banget ya, di level masyarakat juga bisa, maupun yang sifatnya di pendidikan tinggi, higher education. Oke, bicara open science, nyambung ke open education. Ini detail tentang open education. Tadi sudah saya cerita bahwa sebenarnya open education itu di abad 17 sudah ada gitu ya. Di mana di abad 17 ini sudah dipropose bahwa education, pendidikan itu harusnya available, tersedia untuk semua orang, regardless, tanpa memandang status sosial mereka maupun kondisi keuangan. Ya. Dan tahun di abad 17 itu sudah muncul ide open education. Baru di tahun 19 ini perpustakaan itu punya peran. Di abad 20 berkembang lagi, adanya teknologi internet lebih mendorong lagi terciptanya open distance learning, ya. Perpustakaan kemarin juga kita sudah baca tentang bagaimana kita terlibat dalam pendidikan jarak jauh, ya, distance learning. Itu juga bagian dari open education sebenarnya, yang memungkinkan semua orang dimanapun mendapatkan pendidikan. Lalu di abad ke-21 ini kita benar-benar terutama terkait dengan si COVID ya, membuktikan bahwa yang namanya open education ini didorong kemajuan internet.
Open educational resources sekarang tersedia dimanapun. Kalian bisa lihat bagaimana MIT misalnya, sebuah universitas terkenal di Inggris, itu bisa di Amerika atau Inggris ya, itu bisa memberikan kursus-kursus online gratis di level internasional, ya kan? Semua warga negara di dunia ini tidak semua warga dunia bisa mengakses, tidak peduli warga negara apapun ya, pendidikan atau bisa belajar di sekolah MIT tadi. Open Education Initiative underway around the world. Jadi di abad 21 ini Open Education benar-benar mungkin loncat leap ya, perkembangannya itu tinggi banget. Kenapa kita bicara tentang Open Education? Karena keuntungan dari Open Education adalah increase access to education. Tadi kursus-kursus online yang MIT, warga negara Afrika yang memang punya internet, atau kalau komunitas di sebuah komunitas itu punya akses internet, maka komunitas itu bisa belajar bagaimana belajar teknik yang ada di negara maju. Bicara Open Education, ada distance learning dengan sendirinya reduce cost. Tanpa harus pergi ke Amerika, ke Inggris, kita bisa belajar kuliah-kuliah online gratis di negara-negara tersebut. Ya. Diharapkan adanya Open Education, maka improve quality. Kenapa improve? Saya bikin materi, lalu dibaca sama dosen lain bisa menambahkan ilmunya. Lalu dibuka lagi, terus berkembang terus. Jadi materi pembelajarannya akan terus bertambah. Increase flexibility and learner autonomy, antara orang yang mungkin agak lambat dalam menangkap pelajaran, atau orang yang tidak bisa belajar bahasa Inggris pelan-pelan. Kalau kalian kursus, kalau kalian berbayar tatap muka, kan berarti harus ngikutin terus-terusan. Tapi dengan adanya online, kita bisa belajar bahasa yang kita tidak mengerti pelan-pelan gitu ya. Pelajari satu-satu materinya, difahami dulu, sehingga artinya di situ fleksibilitasnya nggak ada batas. Mungkin kalau kita kursus di Amerika, negara kita adalah negara Indonesia gitu ya. Kalau dilihat perbedaan waktu, berarti kampus di sana buka pada jam 12 malam di Indonesia. Gimana kita belajar online tapi sinkronus? Nah, karena asinkronus, ya mau di sana jam 12 malam, mau di sini jam 1 pagi, jam terserah kapanpun, kita bisa belajar, fleksibel jadinya. Dan artinya juga enhance collaboration dan innovation. Tadi buktinya dengan COVID ya. Sekali lagi, open education yang konsep sekarang ya, dengan memanfaatkan open educational resources dan kawan-kawan tadi, meskipun dimulai pada abad 17 atau didasari dengan konsep bahwa pendidikan itu hak ya, harusnya tersedia untuk setiap orang, maka tapi open education sendiri sebenarnya sesuatu yang baru ya, dan ini punya potensi untuk merubah konsep belajar. Buktinya sekarang kalian punya konsep Merdeka Belajar ya, dari Kemendikti. Itu adalah sebuah konsep educational yang revolusioner untuk Indonesia. Sehingga kalian bisa belajar dari manapun. Bicara tentang sejarah, ini adalah catatan sejarahnya kalau kalian mau baca ya. Lalu yang berikutnya lagi dikaitkan dengan open education, tadi open data. Ini menarik. Kenapa open data menarik? Pertama, sekarang kita punya, siapa yang pernah tahu satu data Indonesia? Ada yang pernah dengar konsep satu data Indonesia? Itu adalah open data. Tapi data di sini, open datanya lebih kepada open government data, di mana pemerintah berusaha membuka data-data yang sifatnya publik gitu ya, dan itu didukung oleh peraturan KIP, Keterbukaan Informasi Publik, sehingga pemerintah
mewajibkan data-data yang ada di setiap departemen atau institusi milik pemerintah yang memang bisa dibuka, silakan dibuka. Contohnya data-data statistik tuh. Dulu data BPS kita harus dibeli bukunya, mesti beli reportnya. Atau kalau kita mau beli data komputernya, data elektroniknya, kita mesti beli CD-nya. Sekarang dengan Open Government Data, silakan akses. BPS membuka datanya. Begitu juga departemen pendidikan. Sekarang kalian bisa lihat jumlah sekolah, data sekolah, lalu juga anggaran untuk yang diberikan terhadap BOS ya, dana BOS, dana bantuan BOS misalnya, yang ada untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Kita bisa lihat tuh, dipakai buat apa aja sih di sekolah. Karena sekarang semua data itu sudah dibuka. Dulu mana mungkin kita bisa tahu sekolah ini dapat dana BOS berapa, dipakai buat apa aja tuh sekolah, dana BOS itu, dana operasional sekolah, bantuan operasional sekolah ya. Lalu kemudian dikaitkan dengan open data untuk data riset tadi, data science, maka open research data ini juga menarik karena sekarang kita sudah punya dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Yaitu Undang-Undang Sisnas Iptek tahun 2019 nomor 11, di mana bahwa riset, terutama riset yang dibiayai oleh anggaran negara, itu datanya wajib dibuka. Metodologinya wajib dijelaskan. Kenapa? Supaya anggaran pemerintah tidak lagi mengulang-ulang, tidak lagi dikeluarkan berkali-kali untuk mengumpulkan set data yang sama. Misalnya data pertanian. Data pertanian itu tentu perlu data ini kan, data tanah, data lahan. Ya kan? Lahan seperti ini, statusnya apa, dan segala macam. Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga perlu data tanah kan. Nah, bagaimana data tanah itu cukup satu kali disurvei tapi bisa dimanfaatkan oleh banyak departemen. Nah, itu adalah bagian dari open research data. Kalian melakukan penelitian. Penelitian kalian tentang data masjid misalnya. Nah, bagaimana data masjid yang sudah kalian kumpulkan itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian, misalnya bukan lagi penelitian tentang perpustakaan masjidnya, tapi tentang pemanfaatan masjid. Nah, kalau data kalian survei tentang masjid di satu daerah kemudian dimanfaatkan untuk penelitian lain terkait dengan data masjid itu juga, berarti sebenarnya kan kita tidak perlu mengulang data. Cukup satu kali ngumpulin data bisa dipakai untuk berbagai data untuk berbagai penelitian yang berbeda-beda, menghasilkan pengetahuan yang baru. Nah, itu adalah rohnya dari open research data. Dan ini gerakannya open science ya, nyambungnya, dan melibatkan juga banyak kegiatan dengan adanya open data tadi bisa kolaborasi interdisipliner. Orang ekonomi bisa ngobrol dengan orang teknik untuk menghasilkan sesuatu pengetahuan baru terkait dengan pemanfaatan big data dalam hal pengembangan ekonomi kemasyarakatan misalnya. Ya, itu artinya kan interdisipliner. Nah, konsep-konsep yang keren tadi yang perlu kita perhatikan adalah open movement, open data, misalnya dalam arti open data nasional, itu kita punya kebijakan, kita punya dasar tadi, ada KIP, ada undang-undang Sisteknas ya, Sisnas Iptek, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sistem Informasi Nasional Pengetahuan dan Teknologi. Tapi ternyata kebijakan yang komprehensifnya kita masih kurang. Kebijakan detail di bawahnya yang ngatur konsep tadi open science, open data ini seperti apa, kita masih belum punya. Karena
kelembagaan, apalagi lembaga pemerintah kan nggak bisa melakukan kegiatan hanya berbasis undang-undang. Biasanya mereka kan menunggu adanya juklak juknis. Nah, detail sampai yang sifatnya komprehensif itu kita belum punya ternyata kebijakan yang ke sana. Dan hal ini menimbulkan adanya gap ya, celah antara pengumpulan data dari pihak yang mewakili bidang penelitian dengan lembaga donor. Padahal kalau misalnya World Bank itu kan banyak ya bantu Indonesia, atau IMF atau UNESCO atau lembaga-lembaga dunia yang lain banyak membantu Indonesia melakukan survei-survei, melakukan pengumpulan data. Nah, antara si lembaga donor dengan si lembaga yang melakukan penelitian ini bisa jadi nggak sinkron. World Bank ngasih dana untuk perpustakaan nasional bicara tentang literasi. Tapi pada saat yang bersamaan, World Bank juga membantu Departemen Kementerian dan Pendidikan, Kemdikbud, unit pendidikan dasar dan menengah, untuk memastikan bahwa tingkat literasi murid-murid sekolah itu meningkat. Nah, padahal kan data ini harusnya bisa disaling dipadu-padankan. Nah, kebijakan yang ngatur itu kita belum punya. Oleh karena itu konsep-konsep tadi keren sih memang open, tapi pada pelaksanaannya di lapangan kita masih punya kendala kalau kita bicara tentang lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau individu, nah ini di tingkat individunya, di tingkat penelitinya misalnya, saya bicara tentang open data aja yang simple ya, di tingkat para pelaku dari open movement ini, itu ya belum semuanya punya budaya yang mendukung kegiatan open data. Contoh misalnya yang paling jelas ya, ini datanya penelitian yang real ya, dikumpulkan dari beberapa catatan. Di Indonesia itu budaya untuk berbagi data penelitian dalam ini data riset, itu masih minim. Sudah ada undang-undang yang mewajibkan penyimpan data di BRIN misalnya, repositori ilmiah nasional. Tapi karena lagi, si penelitinya sendiri tidak pede bahwa benar nggak sih metode yang saya pilih ini, benar nggak sih sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini merepresentasikan populasi yang ada di lapangan, di dunia nyata. Nah, hal-hal seperti itu ternyata para peneliti masih ragu-ragu, masih belum punya budaya yang memastikan bahwa itu semua memang valid, bahwa semua itu memang transparan, bahwa semua itu memang accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, budaya seperti itu kita masih kurang. Jadi bicara tentang open data nasional, konsepnya bagus, tapi pada pelaksanaan kita masih tertatih-tatih. Melihat hal tersebut, maka peran perpustakaan kita nih sebagai pustakawan nanti ke depannya seperti apa? Yang jelas kalau pemanfaatkan secara sederhana aja ya. Kemarin kita bicara tentang apa? OAI, ya kan? Lalu kita tahu sebegitu banyak artikel bicara tentang library science, tentang perpustakaan dan sains informasi. Jurnalnya banyak banget, lebih dari 50 jurnal. Lalu dengan memanfaatkan open harvester system, yaitu software gratis open source, ya, software yang berbasis sumber terbuka, kalian bisa membuat indeks. Jadi kalian bisa menjadikan data-data tadi yang memang sudah open access, tapi tersebar di banyak jurnal, terkumpul jadi satu, sehingga orang dengan mudah mencari informasi tentang penelitian yang bicara tentang penelitian berkaitan dengan topik perpustakaan dan sains informasi. Nah, itu adalah bagian dari peran kalian sebagai pustakawan maupun kalian sebagai pengelola perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan sebagai institusi, itu adalah wujud nyata kalian melakukan kegiatan open movement.
Bisa melihat nggak sambungannya? IFLA misalnya. IFLA itu sadar bahwa open movement itu, kalian tahu IFLA ya? Jangan bilang nggak ada yang nggak kenal IFLA. Asosiasi Perpustakaan seluruh dunia, International Federation of Library Association, ya. Perpustakaan Nasional Indonesia anggotanya, ICPI anggotanya, IPI anggotanya dari IFLA. Mereka paham itu, oleh karena itu mereka membuat semacam usulan kepada UN High Commissioner of Human Rights bahwa harusnya perpustakaan itu bisa apa? Bisa membantu pelaksanaan open movement ini dalam kaitannya dengan tadi menciptakan atau mewujudkan hak-hak asasi manusia, dalam hal ini berhubungan dengan open science, open education misalnya, dengan cara memberikan supply side. Jadi kita sebagai pustakawan bisa memberikan best practices, good practices. Dalam hal apa? Dalam pengelolaan informasi yang memang bisa diakses oleh publik sektor. Tadi data-data tentang jalan di Indonesia, data-data tentang sebaran rumah sakit, data-data tentang jumlah dokter di satu daerah. Ya. Kan kita punya tools, kita punya metode, kita punya cara untuk menyebarkan informasi tersebut. Sebagai pengelola pustakawan apa sih? Tugas kalian cuma nunggu peminjam buku datang, kan enggak ya? Itu perpustakaan jadul lah. Perpustakaan yang sekarang, perpustakaan 4.0, itu kan harus aktif. Dia bukan lagi menunggu, bukan lagi perantara, tapi dia harus jadi agen yang aktif memasarkan informasi. Nah, ini pustakawan, dalam ini perpustakaan, harusnya bisa mengambil peran itu. Ya. Sehingga dengan tadi kita tahulah bagaimana cara mengelola informasi yang baik, mengklasifikasikan dengan baik, menyusun informasi itu supaya dengan cepat bisa ditelusuri, daripada mesti pergi ke 50 situs jurnal online gitu kan ya. Kita bikinin indeks dengan menggunakan OHS, cukup pergi ke satu tempat, maka 50 data cukup disari lewat satu pintu, satu portal. Itu kan good practices kan, memudahkan akses informasi. Dan juga kita juga belajar, kalian juga mungkin sudah ngambil kuliah ya, mungkin ada yang belum sudah semua ngambil preservasi. Nah, di sana apa sih preservasi itu? Tidak lain adalah kita menjaga informasi yang kita kelola itu bisa tetap diakses untuk jangka waktu yang panjang. Bagaimana kita memastikan bahwa tadi jurnal-jurnal artikel indeksnya itu tetap bisa dipakai 10 tahun yang akan datang. Berarti kita bicara tentang digital preservation. Kita bicara tentang bagaimana ini naskah-naskah kuno dilontarkah, di daun apapun itu, papirus kah, tetap bisa diakses. Itu adalah bagian dari perpustakaan yang harusnya bisa masuk di dalam konsep open movement yang luas tadi. Apa itu? Ya itu tadi, kita melestarikan sumber-sumber informasi, terutama publik ya, informasi publik yang memang harusnya bisa tersedia kapanpun, dimanapun, bisa diakses oleh masyarakat. Nggak cuma bicara di mana publikasinya itu dipublikasikan di website perpustakaan, di website organisasi, tapi juga memastikan bahwa
data kita ini tadi, data yang dipublikasikan 10 tahun ke depan tetap bisa diakses. Nah, itu keren. Bicara tentang peran perpustakaan, juga kita bicara tentang bagaimana kita memberikan akses, kita menyediakan infrastruktur ya untuk mengakses open movement tadi. Ini paling jelas masih ingat tentang e-government. E-government itu apa? Kalau bicara tentang mata kuliah sistem informasi manajemen, kalau ada yang sudah ngambil harusnya ingat ini e-government. Bagaimana perpustakaan punya peran dalam memastikan bahwa e-government itu berjalan, dan itu tidak lain juga bagian dari open movement. Karena kita menyediakan akses. Bagaimana data-data pemerintahan itu bisa diakses oleh orang awam, cukup dengan datang ke perpustakaan. Dia tidak harus datang ke Departemen A, Departemen B, Departemen C untuk mendapatkan data-data yang ada di pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan tadi. Dan perpustakaan juga punya peran apa? Fostering, mendorong budaya untuk berperan aktif ya terkait dengan data-data publik maupun data-data penelitian. Caranya gimana? Ya bisa nggak perpustakaan itu bukan hanya menerima laporan penelitian, tapi juga menanyakan ke peneliti tersebut, boleh nggak nih datanya kita publikasi juga? Data penelitian ya, skripsi kalian misalnya. Skripsi kalian itu ada datanya dilampirkan nggak di skripsi tersebut? Itu adalah salah satu praktek yang harusnya mendorong keterbukaan data tadi kan. Kalian bikin data penelitian nih, skripsi, yang kalian lampirkan cuman surat pengantar, grafik, foto, kegiatan gitu kan, selama penelitian, hasil penelitiannya, tapi datanya ada nggak? Ikut dilampirkan nggak dalam skripsi kalian? Tidak harus dilampirkan skripsinya, tapi bisa nggak data itu kamu sediakan diakses oleh orang lain yang sedang membaca skripsi kamu nanti? Nah, perpustakaan harusnya bisa tuh mendorong mekanisme seperti itu. Kalau dengan mahasiswa, mungkin melalui skripsi. Kalau dengan lembaga penelitian, berarti mendorong para peneliti mempublikasikan juga informasi data yang dia ambil, yang dia kumpulkan untuk mendukung hasil penelitian tadi. Nah, bisa dibayangin ya, apakah kalian akan bisa mengerjakan hal ini sendirian? Nggak mungkin kan? Nah, disinilah peran bagaimana kalian harus bekerja sama. Bagaimana kalian harus melakukan konsorsium kah? Atau sekedar kontrak agreement untuk sama-sama berbagi data, menggunakan data. Mungkin datanya terbatas gitu ya. Universitas IRC bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Belum terbuka untuk publik. Nggak apa-apa. Itu adalah level dasar yang lebih baik daripada data penelitian Universitas Yarsi hanya bisa diakses oleh Sivitas Akademika Universitas Yarsi. Kalau ini Yarsi kerjasama dengan Universitas Indonesia misalnya, ada penelitian yang sama, oh UI udah pernah bikin penelitian yang mirip-mirip nih, ya udah kita bisa manfaatkan data itu, kemudian kita kembangkan data dasar tadi, data yang sudah ada tadi, untuk menghasilkan pengetahuan baru di penelitian Universitas Yarsi. Itu juga bagian dari open movement. Meskipun levelnya bukan publik. Tapi di sini apa? Konsep kuncinya apa? Sudah ada kolaborasi, sudah ada keterbukaan, ya kan? Antara UI dengan Yarsi. Nah, hal-hal seperti ini harusnya ada dalam benak kalian sebagai nanti pengelola perpustakaan di masa yang akan datang. Kalian nggak hanya bicara tentang perpustakaan lalu targetnya jadi pustakawan yang melayani peminjaman, nggak boleh. Oh Pak, tapi kan cuma saya di perpustakaan sekolah. Ya nggak apa-apa, perpustakaan sekolah. Kerjasamalah dengan perpustakaan sekolah. Guru-guru itu punya data apa?
guru-guru itu punya materi apa yang diajarkan. Bisa nggak materi yang diajarkan di sekolah A diakses oleh sekolah B? Kan seru kan? Artinya tadi, pengetahuannya terus berkembang karena adanya kegiatan open movement ini. Kegiatan keterbukaan tadi, gerakan keterbukaan. Jadi sebagai pustakawan, ini konsep ini harusnya ada di kepala kalian. Dan jejaring informasi yaitu adalah salah satu tools, salah satu sarana yang bisa kalian manfaatkan untuk mewujudkan open movement tadi. Oke, sampai di sini materi teorinya saya kira cukup. Ini bahan bacaannya, kalau mau diambil beberapa saya sudah sampaikan juga, saya sudah taruh di layar, silakan dibaca ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Siti Nurgita, kamu akan saya kurangi nilainya ya untuk sikap karena berkali-kali dipanggil nggak menyaut. Teman-teman yang lain sudah meninggalkan ruangan.